Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Priscilia Delita Utami, Rani Budiwati Sampurna, Diah Marianti, dan Alda Yutika, dengan materi pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Langkah-langkah pembelajaran yang berlandaskan pada pendekatan komunikatif. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan berbagai strategi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru perlu menyajikan materi pelajaran dengan memanfaatkan pendekatan komunikatif yang menarik perhatian siswa dalam prosesnya. Yang ketiga, tahap evaluasi. Guru perlu mengadakan evaluasi materi pelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan afektif. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pada pendekatan komunikatif. Keunggulan yang pertama, siswa termotivasi dalam belajar. Yang kedua, siswa lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Yang ketiga, suasana kelas menjadi lebih hidup dengan aktivitas komunikasi antar pelajar dengan berbagai model interaksi dan tingkat kebebasan yang cukup tinggi. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai. Dan yang kedua, kemampuan membaca dan keterampilan tingkat rendah tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pendekatan komunikatif ini. Selanjutnya, pendekatan tematik integratif atau terpadu. Pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia berarti pendekatan yang pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa tersebut di dalam praktik bahasa selalu digunakan secara bersama dan terpadu, baik aspek-aspek kebahasaan maupun aspek-aspek keterampilan berbahasa. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran yang berdasarkan pada pendekatan tematik. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru perlu menentukan tema dan mengidentifikasi dalam pemilihan sumber belajar dan pemilihan aktivitas belajar. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, guru diminta memberikan penyajian tema dan curah pendapat, dan mengumpulkan analisis data dan penyajian hasil belajar. Dan yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini fokus sasarannya adalah evaluasi pada pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pada pendekatan tematik. Yang pertama, keunggulan. Keunggulannya, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, kegiatan yang dapat dipilih dapat pula disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuhkan kembangan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, kelemahannya menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta kreativitas tinggi untuk mengembangkan materi. Yang kedua, memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian atau pengukuran, objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Selanjutnya, pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang sering disingkat CBSA. CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar.
Dalam CBSA, kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, dan memecahkan masalah yang ada. Setiap kegiatan tersebut menuntut keterlibatan intelektual, emosional siswa dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta pengalaman langsung dalam rangka membentuk keterampilan motorik, kognitif, dan sosial. Selanjutnya, prinsip belajar yang dapat digunakan dalam menunjang tumbuhnya CBSA dalam pembelajaran. Yang pertama, motivasi belajar siswa. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, hubungan sosial. Dan yang kelima, belajar sambil bekerja. Keenam, perbedaan individu. Ketujuh, menemukan. Dan yang kedelapan, pemecahan masalah. Langkah-langkah pembelajaran yang berdasarkan pada pendekatan CBSA. Pada tahap ini, guru perlu menyiapkan lembar kerja. Yang kedua, menyusun tugas bersama siswa. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, memberikan bantuan pelayanan kepada siswa apabila siswa mendapat kesulitan. Yang kelima, menyampaikan pertanyaan yang bersifat asuhan. Yang keenam, membantu mengarahkan rumusan kesimpulan umum. Ketujuh, memberikan bantuan pelayanan khusus kepada siswa yang lambat. Kedelapan, menyalurkan bakat dan minat siswa. Dan yang kesembilan, mengamati setiap aktivitas yang dimiliki siswa. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan CBSA. Keunggulan yang pertama, ditujukan melalui keberanian dan memberikan ruang pendapat secara eksklusif. Yang kedua, belajar dengan pengalaman langsung sesuai dengan indikator dari CBSA. Yang ketiga, kekayaan dan bentuk variasi alat kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, kualitas interaksi antar siswa cukup tinggi. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, diskusi tidak dapat diprediksi. Yang kedua, membentuk pengaturan fisik dan jadwal yang cukup luas. Ketiga, dapat menjadi palsu apabila pemimpin mengalami kesulitan dalam mempertemukan berbagai pendapat yang ada. Yang keempat, dapat didominasi oleh seseorang atau sejumlah siswa sehingga dia dapat menolak pendapat dari peserta lain. Saya Priscilia Dialita Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan kontekstual. Di sini saya menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang biasa dikenal dengan sebutan CTL atau yang artinya Contextual Teaching and Learning. Pendekatan kontekstual ini adalah pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan ini dapat memudahkan siswa mengerti tentang pembelajaran tersebut. Jadi dengan adanya pendekatan ini, kita sebagai guru dapat mengaplikasikan hasil belajar ini dengan kehidupan nyatanya. Jadi, kelebihan dari pendekatan kontekstual ini adalah pembelajaran ini jadi lebih bermakna dalam kehidupan nyata. Jadi, siswa ini dapat dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, pendekatan ini sangat penting karena dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata siswa. Maka dari itu, ini berfungsi secara fungsional dan tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan dan akan memiliki jangka yang panjang. Selanjutnya ada pendekatan problem solving.
Pendekatan problem solving ini adalah suatu cara menyajikan pembelajaran dengan mendorong siswa atau peserta didiknya untuk mencari atau memecahkan suatu masalah. Jadi kelebihan pendekatan ini ialah pendidik atau guru dapat melatih siswa untuk menemukan sebuah penemuan dan penemuan tersebut dapat diselesaikan oleh siswa tersebut langsung. Jadi siswa tersebut dapat berpikir dan bertindak kreatif, lalu dapat memecahkan masalah sendiri dan melakukan identifikasi, melakukan penyelidikan. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan ini adalah pembelajaran yang melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Selanjutnya ada komponen-komponen penting dalam saintifik menurut kurikulum 2013. Pertama, siswa dituntut untuk mengamati. Lalu yang kedua ada menanya. Setelah siswa mengamati, kemudian timbul beberapa pertanyaan dan masuk ke dalam tahap kedua yaitu menanya. Pada tahapan menanya ini, siswa itu didorong untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terus jadi aktif belajar, serta dapat mengembangkan pertanyaan diri. Lalu selanjutnya setelah peserta didik memiliki pertanyaan diri, yang ketiga, ia pasti akan langsung mengumpulkan data serta mengeksplorasi dari berbagai sumber agar dapat terjawab dari pertanyaan mereka. Lalu yang keempat ada menalar. Menalar ini adalah proses berpikir atau fakta secara sistematis yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan dari pertanyaan yang tadi mereka pikirkan. Seperti bisa menggunakan eksperimen atau segala macam. Selanjutnya mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini peserta didik akan dilatih untuk berinteraksi, saling menghormati, dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing satu sama lain. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Langkah-langkah mengajar dengan pendekatan konsep. Langkah-langkah mengajar dengan pendekatan konsep melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktik. Tahap enaktik dimulai dari pengenalan benda konkret, menghubungkan dengan pengalaman lama atau berupa pengalaman baru, dan pengamatan penafsiran tentang benda baru. Kemudian tahap simbolik. Tahap simbolik diperkenalkan dengan simbol, lambang, kode seperti angka dan huruf. Yang terakhir, tahap ikonik. Tahap ini adalah tahap penguasaan konsep secara abstrak seperti menyebut nama, istilah, definisi. Apakah siswa sudah mampu mengatakannya? Kelebihan pendekatan proses. 1. Fokus pada penguasaan konsep dan subkonsep. 2. Siswa dibimbing untuk memahami konsep dengan beberapa metode. Kelemahan pendekatan proses. 1. Pendekatan ini kurang memperhatikan aspek student center. 2. Guru terlalu dominan dan siswa tidak dibimbing untuk memahami konsep. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang terfokus pada pelibatan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Menurut pendekatan proses, peserta didik tidak hanya diberikan materi apa yang harus dipelajari, tapi juga belajar bagaimana cara mempelajari bahasa itu sendiri. Keunggulan pendekatan keterampilan proses. 1. Siswa terlibat langsung dengan objek yang sedang dipelajari, sehingga mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 2.
Siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, melatih siswa untuk berpikir kritis. 3. Melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. 4. Mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. 5. Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Pendekatan behaviorisme. Kelompok ini berpandangan bahwa proses penguasaan kemampuan berbahasa anak sebenarnya dikendalikan dari luar sebagai akibat berbagai rangsangan yang diterapkan lingkungan kepada si anak. Bahasa sebagai wujud perilaku manusia merupakan kebiasaan yang harus dipelajari. Jadi, kemampuan berkomunikasi anak melalui bahasa pada dasarnya sangat ditentukan oleh stimulus, respon, dan peniruan-peniruan. Keunggulan pendekatan behaviorisme, yaitu menurut Suciati 2001 halaman 15, keunggulan pendekatan behaviorisme dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Sesuai dengan materi pembelajaran. 2. Materi pembelajaran dirancang secara khusus. 3. Membangun konsentrasi individu. Keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. 5. Belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya dalam Aditya 2014 dapat digunakan dalam merancang pembelajaran, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, menentukan materi pembelajaran, memecahkan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil, meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Menyajikan materi pembelajaran, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan atau tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa, memberikan penguatan atau reinforcement, mungkin penguatan positif ataupun penguatan negatif, ataupun hukuman, memberikan stimulus baru, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman, dan evaluasi belajar. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Jadi pendekatan induktif ini guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian membimbing siswa untuk menemukan konsep terkait materi yang dibelajarkan. Hal ini berarti pendekatan induktif itu dari khusus terlebih dahulu baru ke umum. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pendekatan induktif. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk berusaha sendiri atau menemukan sendiri suatu konsep sehingga akan diingat dengan lebih baik. Karena siswa pada pendekatan induktif ini dituntut untuk menemukan sendiri konsep dan contoh yang diberikan dan dibimbing oleh guru untuk menemukan suatu konsep ini, membuat konsep lebih lama tertanam di memori siswa sehingga konsep ini dapat disimpan di memori siswa dengan jangka yang lebih panjang. Yang kedua, murid memahami sifat atau rumus melalui serangkaian contoh. Jika terjadi keraguan mengenai pengertian, dapat segera diatasi sejak masih awal karena diberikan contoh terlebih dahulu. Jika terjadinya keraguan atau miskonsepsi yang terjadi pada pengertian atau konsep yang diberikan, itu dapat diperbaiki lagi melalui contoh awal yang diberikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah pendekatan induktif menurut Sagala tahun 2010. Yang pertama, memilih dan menentukan bagian dari pengetahuan, konsep, aturan umum, prinsip, dan sebagainya sebagai pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh spesifik dari konsep, prinsip, atau aturan umum itu sehingga memungkinkan siswa menyusun hipotesis atau jawaban sementara yang bersifat umum. Yang ketiga, bukti-bukti disajikan dalam bentuk contoh tambahan dengan tujuan membenarkan atau menyangkal hipotesis yang dibuat siswa. Kemudian disusun pernyataan
aturan umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah tersebut, baik dilakukan oleh guru atau oleh siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif menurut Setyosari tahun 2010 disebut sebagai pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Dalam bidang ilmu sains dijumpai upaya mencoba pembelajaran dan topik baru yang menyajikan kerangka pengetahuan, menyajikan teori-teori dan rumus dengan sedikit memperhatikan pengetahuan utama siswa dan kurang atau tidak mengaitkan dengan pengalaman mereka. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan. Jadi pendekatan deduktif ini nih, guru memberikan teori-teori atau konsep terlebih dahulu baru memberikan contoh. Sehingga kalau deduktif ini dari umum baru ke khusus, terbalik dari induktif. Kalau induktif kan dari khusus dulu baru ke umum. Selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan deduktif. Yang pertama, tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran melalui pendekatan deduktif. Menurut Sagala tahun 2010, yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif. Yang kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Jadi pendekatan konstruktivisme itu siswa membangun pengetahuannya sendiri sehingga terjadinya kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru. Nah, pendekatan konstruktivisme ini lebih mengedepankan proses daripada hasil. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, siswa diajak memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalamannya yang berbeda. Yang kedua, siswa lebih mampu mengatasi masalah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme menurut Suprijono tahun 2009. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi itu merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua ada elisitasi. Elisitasi itu merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster, tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga ada rekonstruksi ide. Tahap ini merupakan siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengkontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau temannya melalui sebuah diskusi. Selanjutnya yaitu aplikasi ide. Aplikasi ide dalam langkah ini merupakan pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapinya. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap, bahkan lebih terperinci. Yang kelima ada review. Review dalam fase ini memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasan yang menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal tadi yang telah dimiliki siswa tersebut, maka memunculkan kembali ide-ide atau elisitasi pada diri si siswa.